Saya kasih amalan. Selalu saya sampaikan cara kita mengangkat hubungan kita sama Rasulullah SAW. Ada seorang bercita-cita mimpi Nabi Muhammad. Dia datang kepada gurunya, seorang ulama besar. Guru, aku ingin mimpi Nabi Muhammad. Gimana sih? Dikasih. Ya, jalankan sunnah Nabi Muhammad. Jaga puasa yang disukai Nabi Muhammad. Memperhatikan Al-Quran. Berbanyaklah salawat. Dikasih amalannya. Dia amalkan. Sekian lama dia kembali bertemu dengan gurunya. Dan gurunya tanya, sudah berhasil mimpi Nabi Muhammad? Belum. Kok belum sih? Sudah puasa Isnin Kamis? Sudah. Sudah menjalankan sunnah? Sudah. Sudah bersalawat? Sudah. Belum mimpi? Belum. Berarti ada sesuatu. Karena masalahnya bukan hanya terkait sunnahnya atau amalannya, tapi ada satu hal yang perlu kita tingkatkan. Akhirnya guru mengajak muridnya bermalam di rumahnya. Insya Allah nanti kamu bisa mimpi Nabi Muhammad. Murid dengan rasa bangga, saya bisa bermalam di rumah guru saya. Pasti saya mimpi Nabi Muhammad di situ. Dia fikir mungkin ada sesuatu di rumah gurunya, makanya dia bercita-cita mimpi Nabi Muhammad di rumah gurunya. Pas begitu sampai, guru menyampaikan kepada istrinya, siapkan makanan. Makan buat muridnya datang ke rumah. Tapi guru berpesan kepada istrinya, tolong banyakin garam dimasakkan makanan itu supaya rasanya jadi asin. Guru bawakan makanannya dan murid mulai makan. Begitu dia makan, asinnya. Tapi malu mau bilang sama guru, maaf asinnya. Tapi dia diam. Gurunya sambil menunjukkan, ayo cepat habisi. Katanya mau mimpi Nabi Muhammad. Iya, saya habis. Makan. Dia kira jangan-jangan makan asin ini bisa membawa saya mimpi Nabi Muhammad. Malah dia habisi. Kan asin kan? Gara-gara terlalu banyak makan asin, apa yang terjadi? Haus. Betul? Dia minta air. Maaf guru, boleh nggak minta air? Kata guru, ya boleh. Sedangkan guru sudah pesan kepada istrinya, istriku kalau nanti saya panggil untuk antarin air, bilang ya, tapi jangan antarin airnya. Guru sering bawa air, ya jadi bawa-bawa. Airnya mana? Ya sebentar, dan dibawa-bawa. Akhirnya guru masuk ke dalam. Murid menyangka gurunya ke dalam untuk membawa air. Ternyata gurunya masuk ke dalam dan tidur. Muridnya tunggu lama-kelamaan capek. Akhirnya terpaksa tidur. Tidur, belum sempat minum air. Datangnya gurunya waktu subuh. Bangunin. Begitu dia bangun, langsung ditanya sama gurunya. Sudah Nabi Muhammad? Belum. Astaghfirullahaladzim. Sudah makan di rumah saya, sudah bermalam di rumah saya, sudah semua. Kok bisa belum juga? Terus kamu mimpi apa? Saya mimpi air. Oh, mimpi air. Baru gurunya memberikan pesan. Oh, karena kamu terlalu haus air, makanya sambil terbawa mimpi air. Kamu belum haus merindukan Nabi Muhammad, makanya belum terbawa mimpi Nabi Muhammad. Sudah faham Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa meningkatkan rasa rindu, haus merindukan Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad sudah meninggal dunia 1400 tahun. Tetapi bagi saya dan semestinya bagi kita semua, Nabi Muhammad masih hidup. Maksudnya apa? Masih hidup di hati kita, masih hidup dalam amalan kita sehari-hari, masih hidup dalam perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, kita rasakan Nabi Muhammad sedang mempandangi dan melihat kita. Saya kasih contoh. Menjadi amalan, tolong diperhatikan mulai hari ini. Insya Allah, kalau kita tingkatkan dan kita perhatikan hal yang biasa, yang setiap hari kita lakukan, tapi tidak disadari dan tidak dirasakan, makanya kita tidak mendapatkan kenikmatannya. Contoh, masuk masjid. Mana yang duluan kalau masuk masjid? Kakian? Kenapa? Ayo. Kenapa? Karena sunnah Nabi Muhammad. Ya, satu, boleh. Terus ada lagi? Karena mengerjakan hal yang penting. Boleh. Ada lagi? Masuk ke rumah Allah. Boleh. Terus? Karena hal itu baik. Hah? Kenapa? Karena sunnah. Terus ada lagi? Karena masjid tempat yang baik dan dianjurkan untuk mendahulukan anggota yang baik adalah kaki yang kanan. Ada lagi? Karena ini dianjurkan. Ada lagi? Ada satu yang belum terjawab. Karena untuk mendapatkan rahmat. Ya, bisa. Semua bapak ibu yang sudah jawab benar. Tapi itu bukan itu yang saya cari. Saya harap sekarang saya ajarkan bagaimana cara kontak batin sama Nabi Muhammad. Mulai hari ini kalau masuk masjid, yang dirasakan bukan karena itu sunnah, bukan karena itu hal baik, bukan karena itu diajarkan atau dianjurkan dalam Islam, bukan karena masjid tempat yang baik makanya didahulukan dengan kaki yang baik atau yang kanan. Tapi tolong ingat, ketika melakukan hal itu, kenapa kamu lakukan? Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Bisa enggak kita rasakan? Berarti saya biasa kalau masuk masjid, alhamdulillah sudah betul-betul saya jaga hal itu. Dan pernah saya masuk masjid tanpa sadar. Saya jaga hal biasa, hal kecil, hal sederhana, mungkin tidak dianggap hal besar, tapi dengan cara yang saya sampaikan, insya Allah akan terasa kenikmatan yang luar biasa. Meniru Nabi Muhammad. Makanya ketika masuk masjid, stop di depan pintu, angkatlah kaki yang kanan dan rasakan Rasulullah sedang melihatmu, dan saya ingin terapkan dan meniru Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad senang enggak kalau kita tiru dia? Pas keluar masjid, stop dan ingat, Rasul suka mendahulukan yang kiri, berarti kita angkat kaki yang kiri. Ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Kalau berpakaian, setiap hari berpakaian, pernah enggak kita sadari? Sederhana, hal kebiasaan, rutin kita lakukan, tapi pernah enggak kita rasakan itu? Setiap saya berpakaian, baju dalam maupun baju di luar, saya selalu tingkatkan, ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Masukin tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu cara Nabi Muhammad berpakaian. Dan kita lakukan ini bukan karena itu sunnah, bukan karena itu baik, bukan karena itu dianjurkan, tapi tingkatkan, saya ingin meniru Nabi Muhammad.
Mandi, saya selalu jaga. Kali di bawah mandi, ketika saya di bawah shower mau mandi, saya berdiri ke sebelah, di samping, supaya airnya turun kanannya sebelah kanan dulu, baru saya geser kanannya sebelah kiri, baru saya ke tengah, baru seluruh badan. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad. Semua hal yang saya lakukan selalu upaya maksimal untuk meniru Nabi Muhammad. Dapat musibah, ujian, meniru Nabi Muhammad. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang biasa kalau ada musibah, lagi musibah kematian keluarga, bilang apa? Inna lillahi, salah langkah. Ucapan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah baru inna lillah. Kenapa alhamdulillah dulu? Kita tunjukkan dengan ucapan alhamdulillah kita masih berkenan memuji Allah walaupun lagi musibah. Berarti itu menjadi tanda kita terima ujian dari Allah. Makanya di saat saya ditusuk, saya awal-awalnya belum sadar, tapi begitu saya sadar ada tusukan sambil tertajam di dalam tangan saya begitu, saya sambil senyum. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah satu kejadian 4 tahun lalu, dicuri mobil saya. Saya habis keluar dari musalla salat subuh di pesantren kami di Jakarta, dan ada satpamnya ada, tapi pas tidur. Nampaknya dia mungkin karena jaga malam tak kuat, jamaahnya salat di dalam, saya ikut salat, ternyata beliau mungkin salat sendiri langsung tidur. Datang ada 4 orang maling, sampai ada satu di depan penjaga, padahal posisi satpam di depan mobil persis tidurnya di lantai, di teras. Tapi subhanallah tidak dengar. Mereka bongkar mobilnya, sensornya semua, dia tidak dengar dan bergerak. Masya Allah, tidurnya khusyuk. Ada CCTV yang ada di samping, di luar, terekam kejadian itu, dan ada di YouTube. Nanti kalau berkenan silakan buka di channel YouTube kami, ada kejadian itu, kita masukin di channel YouTube, channel Cik Ali Jabir. Nanti kalau sudah buka di YouTube, mohon sekalian subscribe ya. Jadi pas keluar, saya selalu berusaha berbaik sangka. Mobilnya tidak ada, oh mungkin adik saya ambil, mungkin supirnya lagi dibawa kemana, mungkin buat mau dicuci. Saya tidak suka fikir buru-buru. Sambil datang orang dari dalam, dari yayasan, menyampaikan karena sudah lihat di layar CCTV-nya, dia bilang mobilnya dicuri orang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya ucapkan. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu saya doa, ya Allah, kalau maling ini mencuri mobil saya untuk betul-betul kebutuhan keluarga, sedang dia lagi butuh, sedang dia susah, dan mudah-mudahan mobil ini bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi ya Allah, seandainya kalau maling ini ternyata maling istiqomah, ya Allah, jadikan ini pencurian yang terakhir dan bukakanlah pintu taubat untuk dia. Itu doa saya. Ternyata tak sampai 2 minggu kemudian ditangkap orangnya dan terbukti dia maling istiqomah. Tapi alhamdulillah menjadi terakhir, karena dipertemukan 35 mobil dia curi bersama timnya. Tapi jadi taubat. Pas ditanya, ditangkap polisi, kamu tahu mencuri mobil siapa? Ya, baru saya tahu di TV. Karena masuk di CCTV, dimasukin ke YouTube, sudah langsung diambil oleh stasiun TV One dan lain semua, jadi berita heboh, viral kemana-mana. Sambil polisi telepon, kenapa sih hendak lapor? Saya bilang, lapor buat apa? Saya tidak suka lapor.
Saya sudah lapor sama Allah, Allah yang urus. Karena saya lapor polisi, tidak akan merubah takdir. Sekarang polisi sudah tahu, ya udah jalani tugas saja. Akhirnya ditangkap orangnya dan ditanya, mana uangnya? Sudah jual. Mana uangnya? Saya sedekahin. Habis saya tahu uang itu mobil Syekh Ali Jabir, saya tidak berani pakai uang itu. Masya Allah, ternyata maling istiqamah tapi saleh. Dan saya minta ketika ditangkap mereka, saya minta dipertemukan, saya diundang ke Metro Jaya di Jakarta dan saya bertemu dengan mereka dan saya berikan nasihat dan mereka janji sudah taubat terakhir. Mudah-mudahan, karena doa saya, ya Allah, kalau memang maling istiqamah mudah-mudahan terakhir dan dia terbuka pintu taubat. Beda sama orang pas dicuri motornya, aduh kurang ajar itu orang. Dia tidak tahu saya capek sampai beli motor ini. Semoga hancur hidupnya, semoga kecelakaan, semoga semua keturunannya sampai 7 keturunan mati total. Masya Allah, itu luar biasa doa. Sakit hati banget itu. Kira-kira kalau doa seperti ini berubah takdir enggak? Motornya balik enggak? Kalau takdir bisa rubah dan apa yang dicuri bisa kembali, saya mau doa begitu. Tapi saya yakini apa sikap saya, apa perbuatan saya tidak akan mungkin merubah takdir. Sikap baik maupun buruk sama saja, tidak akan merubah takdir. Tetapi kelebihan sikap baik, Allah sempurnakan pahala, Allah ridha sama kita dan Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau sikap buruk terhadap takdir, akan rugi pahala dan Allah murka sama kita dan belum tentu ada penggantinya. Tinggal milih yang mana. Mau diganti enggak? Yang hilang mobil saya Innova, tak sampai 2 minggu sudah dikembalikan mobilnya. Bahkan sudah ditangkap orangnya dan serta rombongannya. Dan subhanallah, lebih dahsyat lagi, selama proses 2 minggu ini Allah datangkan hadiah 2 mobil dari jamaah. Dari Innova, bukan Innova yang hilang Innova, tapi saya dapat Honda CR-V. Lebih mahal. Dan Allah janji ganti yang lebih baik. Nah, coba kalau yang hilang istri saya. Ada satu cerita terjadi sama Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu mati syahid. Ummu Salamah cinta mati sama Abu Salamah dan dia suka puji suaminya, begitu luar biasa mulia akhlaknya. Dia terima takdir mati syahid, takdir dari Allah dan mendapatkan karunia keistimewaan di sisi Allah. Tapi dia berkata, siapa sih pengganti suamiku? Tidak ada yang bisa menggantikan suamiku yang begitu akhlaknya mulia. Tapi ternyata dijodohkan Ummu Salamah. Siapa yang jadi suaminya? Nabi Muhammad. Mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Nabi Muhammad? Jelas Nabi Muhammad. Sampai Ummu Salamah penasaran. Ummu Salamah kan punya suami 2. Boleh enggak ibu punya suami 2? Boleh enggak? Boleh dong. Kalau suami pertama mati, suami pertama mati atau cerai, masa tidak boleh nikah lagi? Mohon maaf Bu, kalau memang berkesempatan ada jodohnya, kenapa tidak? Bukan berarti mengkhianati suami yang sudah tidak ada. Kalau masih ada nikah lagi, itu namanya mengkhianati suami. Emang bisa ada nikah lagi suaminya masih ada? Tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, ketika seorang kesempatan, apalagi wanita, dan dia ingin dipimpin, ingin diajarkan Islam, diajarkan agama, dan bertanggung jawab, menjadi orang yang baik, bisa mendidik keturunannya dan anaknya, apa salahnya sih?
Makanya Ummu Salamah penasaran, ya Rasulullah, bagaimana posisi wanita yang mempunyai suami dua? Nanti di dalam surga dia akan bersama siapa? Kan? Oh, ibu langsung, kan? Apa tuh? Kalau sudah punya dua, gimana nanti di surga lo? Syekh Ajan, kau bisa tahu Syekh. Makanya saya tidak usah ngomong-ngomong gitu. Rasul sudah menjawab, yang bersama istrinya di surga di antara dua suami yang termulia akhlaknya. Penasaran ya? Yang belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang termulia akhlaknya. Belakangan ini saya tidak tahu, sering kali terus sering bertemu dengan ibu-ibu yang usianya di atas 35, ada yang 40. Semua permintaannya hampir sepakat, satu, doain dapat jodoh. Saya, bu, mama belum nikah? Udah nikah, tapi belum jodoh, tidak lanjut. Nah, berarti ada nikah lagi kan? Tapi saya pernah tanya seorang ibu, kalau ibu mau nikah lagi, nanti gimana nanti di surga? Kamu milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya terserah Allah, yang mana aja. Saya belum tahu karena saya belum jumpa yang kedua. Terus yang pertama gimana? Ya udah, sudah selesai, tidak usah bahas. Yang termulia akhlaknya. Ternyata Bapak Ibu, kemuliaan akhlak itu mempengaruhi. Bahkan dengan kemuliaan akhlak kita bisa meraih derajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Allahu Akbar. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk satu, menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, kalau boleh saya padatkan agama. Saya belajar agama dari A sampai Z. Isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya kumpulkan semua ajaran Islam, semua rangkaian Islam, saya jadikan satu dan saya padatkan untuk mengambil satu tema, dan kesimpulan tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada kemuliaan akhlak. Itu inti daripada Islam. Bermulia akhlak ketika berhubungan sama Allah, bermulia akhlak di hadapan Rasulullah, bermulia akhlak saat salat, bermulia akhlak di rumah, bermulia akhlak bersama istri, bermulia akhlak bersama suami, bermulia akhlak sebagai ayah, bermulia akhlak sebagai ibu, bermulia akhlak dengan tetangga, bermulia akhlak sesama muslim, bermulia akhlak sesama non muslim, bermulia akhlak ketika berbisnis, bermulia akhlak dimanapun berada. Selalu tingkatkan kemuliaan akhlak. Itu inti daripada ajaran Islam. Dan seindah kemuliaan akhlak seorang, terlihat kemuliaan akhlaknya ketika diuji. Gimana sikapnya pas marah? Ada satu cerita saya pernah baca, sebuah kisah, tapi saya tidak menemukan abad cerita itu ada sanad yang sah atau tidak. Tapi kan sebuah cerita, ulama membolehkan menceritakan sesuatu yang bisa memberikan makna dan kesan, tapi tidak dikaitkan dengan ibadah, itu tidak apa-apa. Cerita sehari-hari, misal contoh,
Saya pernah membaca Nabi Muhammad SAW ketika pulang ke rumahnya meminta sama istrinya Siti Aisyah sediakan minum. Madinah musim panas, panasnya tinggi, haus waktu siang hari, Siti Aisyah menyediakan minum yang dingin, yang sejuk. Tapi Siti Aisyah ketika membawa minum, dia saking mungkin sibuk dalam urusan rumah tangga, daripada taruh gula dia taruh garam. Sampaikan minum kepada Rasul. Rasulullah SAW minum, Siti Aisyah lanjut urusan rumah tangga. Ketika Rasulullah SAW minum, asing. Masalah enggak? Ada masalah. Tapi coba lihat sikap Nabi Muhammad mengatasi masalah. Ya Humairah. Apa itu ya Humairah? Panggilan Siti Aisyah. Makanya saya selalu bilang sama jemaah, tolong Bapak Ibu buatkan nama panggilan khusus untuk suami, dan suami memberikan nama panggilan untuk istrinya. Saya punya nama panggilan khusus, istri saya memanggil itu. Saya tidak kasih tahu ya. Saya juga punya nama panggilan kepada istriku. Itu aja yang selalu, dan isinya menunjukkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ibu kalau bapaknya, suaminya agak hitam sedikit, ya, tidak apa-apa, hitam manis, coklat yang aku suka, kata-kata kira-kira yang menenangkan hati. Seperti Nabi Muhammad, ya Humairah, yang putih yang ada merah-merahan. Siti Aisyah menjawab, labbaik, dan langsung datang. Coba cara Nabi Muhammad, ya Humairah, ayo sini, temani saya minum. Temani saya. Rasul ingin memberitahu, tapi tanpa menyakiti perasaan istrinya. Siti Aisyah dengan senang hati, bahkan Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Nabi Muhammad diikuti, dan kemudian dia minum. Habis dia minum, asing. Sudah Rasul menyampaikan pesan tanpa dinyakiti perasaannya. Kira-kira terulang lagi kalau terjadi? Tidak akan terulang karena sudah mendapatkan pelajaran. Kira-kira gimana sikap kita? Istri bawa kopi malam-malam kepada suaminya. Mungkin pusing urusin anak, apalagi anak bayi, stres. Dia lupa taruh garam. Bawakan kepada bapak, maaf saya urus anak ya, bapak minum dulu ya. Pas bapak minum asing, kok kopi asing? Biasanya kita kenal kopi pahit atau kopi manis, kok ini kopi asing? Panggil, cara panggilan, kamu kemana? Datang di sini, kenapa Pak? Apaan kok kopi sudah 20 tahun kita nikah, kok kopi aja nggak bisa? Udah saya mau nikah lagi. Gara-gara urusan kopi mau nikah lagi. Sama juga dengan kadang-kadang kita heran terhadap sikap istri terhadap suami. Suaminya orang baik, jujur, tapi terjadi satu kali mungkin telat malam hari, HP-nya tidak bisa ditelepon, lowbat baterainya habis. Beliau pulang malam, sudah capek cari nafkah dan rezeki. Pulang malam hari, ditanya panjang lebar. Kok bapak ditelepon tidak bisa diangkat, tidak bisa ditelepon, telepon sih. Ya maaf bu, casnya habis. Masa tidak bisa cari cas? Ya salah, saya tidak mencari cas. Emang kemana sih malam-malam? Akhirnya tidak jadi tahajud, berantem sampai subuh. Beda sama orang istri ketika datang suaminya, walaupun sedang istrinya gelisah dan sakit hati, suaminya pulang, ya Pak, silahkan, Bapak capek-capek ya, ayo sini-sini Pak, saya lepasin sandal Bapak ya, Pak, mau saya urut Bapak ya, sebentar saya bawain air hangat Pak. Ya Allah, terima kasih sayang, Masya Allah, istri yang salihah. Bapak bu, malam-malam pulang Pak, emang kemana Bapak? Kira-kira jawabannya enak gak nanti? Pasti jawabannya enak. Beda kalau kita bersikap kasar, pasti jawabannya bisa jadi kasar. Makanya tidak ada kata lembut
akan mendatangkan kata kasar. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik pasti akan menjadi sedekah, bahkan mengundang kebaikan. Semua punya masalah dan kekurangan dalam rumah tangga. Jangan ada yang kira kita sempurna. Saya pun menghadapi masalah. Apalagi dengan rasa cemburu istri saya. Sering ketemu ibu, apalagi kalau undangan semua majlis ta'lim ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu suka di depan? Bukan saya di depan, bukan mereka yang di depan, saya yang di depan. Kemudian ini namanya majlis ta'lim ibu-ibu. Apalagi kalau ada kiriman dari jamaah, ada yang kirim buah, ada yang berikan kue, ada yang beri kek, ada macam-macam. Ditanya, kok kirimannya banyak? Ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu? Dari ibu-ibu. Terus yang itu? Ibu-ibu. Kok semuanya kiriman ibu-ibu? Enggak semuanya. Yang itu dari bapak-bapak. Udah santai aja, relax. Ternyata yang dikirim oleh bapak-bapak yang terbagus, makanya dia senang. Ya udah, yang dari bapak saya ambil. Ya ada apa-apa. Ada juga kiriman mantah, mau enggak? Ya maulah. Buat belanja. Alhamdulillah. Selalu bersikap baik akan mendatangkan kebaikan. Tak usah marah. Kemarin anak saya usia 1,5 tahun, kayaknya dia main sama ibunya kayak macam main kuda. Dia naikin ibunya, kemudian jatuh, ada sedikit keseliuk tangannya. Pas dia jatuh, istri saya telepon nangis. Kenapa? Anak saya jatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, kan itu musibah. Alhamdulillah, yang mendatangkan musibah Allah. Kita harus bersikap puji Allah walaupun lagi susah, walaupun lagi musibah. Itu yang harus kita belajar. Apapun musibah, terima telepon, anak kita kecelakaan, anak kita kejadian apa, istri kita ada musibah, ada orang sakit, ada orang meninggal. Sebelum kita bersikap tidak baik atau berkata ada apa, kenapa, astaghfirullahalazim, tenang, ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna. Nangis boleh, sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bersikap buruk akhirnya bisa mendatangkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Tenang dan yakini Bapak Ibu, segala ujian yang datang dari Allah tidak ada kata buruk. Walaupun kita pandangi buruk, tapi ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita terus bisa semangat belajar. Dan ini yang selalu kami upayakan dan usahakan terapkan di pesantren-pesantren kami. Bukan hanya menjadi penghafal Al-Quran, tapi akhlakul Quran. Doakan kami terus memperjuangkan menjadi impian dan cita-cita mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan, sudah jalan. Bahkan di salah satu target kami membangun 100 markas yang akan menjadi wasilah melahirkan 1 juta menghafal Al-Quran. InsyaAllah di antaranya di Batam. Dan sudah kita bangun di beberapa titik, di Bogor, di Puncak, di Jakarta, di Lombok, bahkan sampai di Bali, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kemarin baru saja kita meletakkan batu pertama di Pekanbaru, Riau, dan kemudian lanjut insyaAllah di Batam. Dan alhamdulillah luar biasa. Bahkan kami mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Jamaah terbanyak yang mengikut bergabung dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, warga Islam di Manado. Sebelum saya ke sana, saya mendapatkan informasi Islam sama non-Muslim memang hampir kurang lebih sama. Mungkin bisa saja mungkin non-Muslim yang melebihi dari segi jumlah beberapa persen. Tetapi ternyata perjuangan di sana lebih besar. Kemudian yang kedua, kemarin
Atau tadi pagi di waktu majlis duha, luar biasa ada perhatian dari salah satu majlis taklim ibu-ibu, majlis kita Batam. Luar biasa, mereka ikut bergabung karena saya berharap ini program 1 juta penghafal Al-Quran, mohon maaf bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, menjadi amal salih kita bersama. InsyaAllah Allah anugerahkan dari keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau besok kita meninggal dunia, InsyaAllah anak kita yang menyalurkan pahala-pahala bacaan kita. Bisa jadi bapak ibu menjadi gagal penghafal Al-Quran, tapi mohon jangan gagalkan sedekahmu, hartamu, wakafmu, apapun keikhlasannya untuk mendukung program Al-Quran. InsyaAllah menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon doa restu. Sebagaimana Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam, InsyaAllah pula Indonesia akan dikenal negara terbesar para penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya sudah berdoa dan saya berharap tidak boleh mati. Mau ditusuk berapa kali belum boleh mati. Belum, karena belum jadi ini 1 juta. Saya sudah ada janji sama Allah dan saya yakini Allah akan menempati janji itu dan akan Allah menyempurnakan dan akan Allah tolong. Saya yakin itu karena pengalaman saya, tidak ada orang yang bersama Al-Quran pasti Allah kabulkan cita dan keinginannya, bahkan hajatnya. Kalau untuk hajat pribadi saya tidak punya, tapi kalau untuk umat, hajat saya untuk umat sangat besar, untuk kita bersama-sama menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran. Siap? Setuju? Kita bergabung menjadi keluarga besar Ahlul Quran. InsyaAllah seberapapun kita mampu menjadi penghafal Al-Quran, jangan kita sia-siakan kesempatan, jangan kita sia-siakan. Ayo kita manfaatkan kesempatan sisa usia kita. Apapun yang kita bisa hafal, apapun yang kita bisa belajari, walaupun belum berhasil menghafal 30 juz Al-Quran, perhatikan surah-surah pendeknya, perhatikan ayat-ayat yang biasa kita baca setiap waktu dan setiap saat, termasuk ayat-ayat kursi dan lain sebagainya. Tolong tanamkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Dan kita perhatikan rata-rata beserta hafiz Indonesia, rata-rata orang tuanya orang awam, petani, tidak pernah belajar, bahkan mereka tidak bisa ngaji, tapi melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Saya dari keluarga bukan penghafal Al-Quran. Ayah saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, bahkan ayah saya seorang pedagang di pasar. Ibu saya sampai usia 40 tahun non tak bisa baca Quran. Coba, ibu saya orang Arab tak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Sampai usia 40 tahun, tapi Allah anugerahkan keturunan 12, alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Sekarang ibu dan ayah menjadi bisa baca dan bisa menghafal Al-Quran, yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan alhamdulillah berhasil. Dari 12 adik-adik kandung, saya menghadirkan 7 dari Madinah. Orang biasa hijrah Indonesia ke Madinah, malah saya kebalik, hijrah dari Madinah ke Indonesia. 7 adik kandung saya sudah hadirkan di Indonesia, yang laki sama yang perempuan. Dan saya biar sekalian mereka betah, saya langsung jodohkan di Indonesia. Yang laki saya nikahkan sama orang Indonesia, yang perempuan saya nikahkan sama laki Indonesia. Masih ada lagi, jangan khawatir. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh adik-adik saya masing-masing nikah istri 4, dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Subhanallah. Gimana Bu? Setuju? Ibu dah setuju? Enggak. Ibu? Enggak. Enggak. Ini untuk Al-Quran? Enggak. Biarpun untuk Al-Quran, enggak mau. Subhanallah. Doakan, mudah-mudahan. Saya masih menawarkan, ada salah satu adik saya, sebenarnya dia lebih besar ilmunya daripada saya, padahal dia lebih muda.
Kalau dari segi susunan adik-adik, dia nomor 9. Dan dia sudah S3 hampir 2 kali. S3 di ilmu fikih dan S3 di ilmu hadis. Baru kemarin dapat kepercayaan kerajaan, diberikan kursi ulama mengajar agama di Masjid Nabawi. Sampai sekarang belum mau nikah. Usianya baru 32. Saya sudah berapa kali menawarkan, dia tidak mau. Dia berkata, saya nikah sama ilmu. Saya nawarkan, di sini ada wanita cantik di Indonesia. Saya merayu, ternyata tidak mudah digoda. Tapi insyaAllah saya terus ingin, karena luar biasa ilmu beliau. Termasuk di bidang ilmu warisan, ilmu faraid. Beliau termasuk salah satu ulama yang betul-betul memahami dan menguasai ilmu faraid. Sering saya kalau ada kekurangan persoalan agama, saya sering malah bertanya sama dia. Kadang-kadang dia malu menjawab. Saya bilang, memang antum adik saya, bahkan jauh dari jarak. Saya nomor 1, dia nomor 9, tapi ilmunya jauh lebih besar daripada saya. Dan kita selalu tukar fikiran, dan kita tukar ilmu untuk sama-sama demi kebaikan. Doakan mudah-mudahan berhasil untuk merayu dia datang ke Indonesia. Suaranya sangat merdu, luar biasa. Indahnya baca Al-Quran, hafal Al-Quran dengan 10 qiraat, dan juga hafal beberapa jumlah hadis, dan memiliki sanad ijazah hampir di setiap bidang ilmu fikih, di fikih, di akidah, di beberapa buku agama, luar biasa. Makanya kedatangan beliau di Indonesia akan sangat berguna, bermanfaat untuk kita bersama-sama insyaallah mewujudkan kebaikan untuk negeri tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, untuk semua jamaah yang hadir, jadikan kami semua ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Jadikan kami ahlul Quran di dunia dan ahlul Quran di akhirat. Ya Allah, untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah tertulis namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara, waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.